Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya masih sama, pengendalian emosi, tapi bagian ketiga ataupun bagian akhir, saudara-saudari. Oke, kita lihat aja langsung bahwa kita butuh, kita sudah tahu dari sebelumnya, kita butuh mengendalikan emosi, ini menjadi bagian penting. Ya, tetapi untuk itu kita perlu tahu fakta tentang emosi. Fakta yang pertama adalah emosi nggak sama dengan perasaan. Ya, perasaan Anda bisa marah, bisa takut, bisa kecewa, bisa sedih, tetapi emosi Anda tidak harus marah, kecewa, takut, saudara. Benar kan? Kenapa? Karena emosi buat saya adalah respon daripada perasaan kita. Apa yang Anda rasakan di hati Anda percaya itu, maka akan Anda keluarkan dalam bentuk emosinya. Itulah emosi. Ya, kemudian, yang kedua, emosi tidak dapat diandalkan. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 6 dikatakan, siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal. Saudara, ketika orang percaya pada hatinya, pada perasaannya, maka kalau dia percaya itu benar, ya itu yang paling benar, maka akan dia ekspresikan dalam bentuk emosinya. Jadi dengan kata lain, emosi itu tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dianggap kebenaran. Emosi tidak selalu, saya katakan bukan yang selalu bukan kebenaran ya, tapi tidak selalu menyatakan kebenaran, tetapi emosi selalu menyatakan apa yang kita rasakan, ya. Itu dia tanda coba renungkan. Kemudian yang ketiga adalah emosi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama di sini saya katakan adalah kesehatan dan kebugaran. Ketika kita sakit, tidak sehat, sangat mempengaruhi emosi kita. Dan demikian juga ketika kita nggak bugar, ya saudara. Sebab itulah, kalau sakit mungkin kita nggak bisa kadang menghindar, ya ada beberapa penyakit kita nggak bisa hindari, tetapi juga kalau kebugaran, ini bisa kita lakukan sesuatu. Kita cukup makan, cukup tidur, cukup olahraga. Ya, untuk Anda mau menguasai, mengendalikan emosi, kita harus mulai usahakan jaga tubuh kita. Kemudian, emosi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau Anda tinggal sama orang pemarah, maka Anda akan ikut dipengaruhi oleh menjadi marah, saudara. Yang ketiga, emosi sangat dipengaruhi oleh faktor kedewasaan rohani dan jiwa kita, saudara-saudari. Ya, semakin orang itu semakin dewasa rohani, maka dia bisa mengendalikan emosi. Semakin juga orang itu dewasa secara mental, dia akan mudah menguasai emosinya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah emosi harus dikendalikan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Dapat ditelannya. Kata berjaga-jaga sini adalah be self-control, kuasai diri ataupun emosi Anda. Jadi banyak orang kalau kita berjaga-jaga artinya kita harus berdoa terus senantiasa, kita berbahasa roh. Nggak salah itu, tetapi banyak orang berbahasa roh tetapi dia nggak menguasai emosinya, akhirnya dia exhausted, dia mudah dipengaruhi, jadi um, jadi target untuk ya dikerjain oleh si jahat ini, saudara, si iblis ya. Oke. Oke, dan dalam Amsal bahkan dikatakan, Amsal 25 ayat 28, orang yang nggak dapat mengendalikan diri, nggak mengendalikan emosinya, seperti kota yang hancur ataupun roboh temboknya. Jadi dengan kata lain, emosi yang tak terkendali sangat merugikan kita. Alkitab sudah bilang itu. Oke, dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan emosi lewat kedewasaan rohani dan jiwa mental ini. Amin ya. Kita akan lihat dulu kedewasaan rohani. Ya, mengendalikan emosi lewat kedewasaan rohani. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 5 berkata, saudara, bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di dalam kehidupan kita ada dorongan dari daging dan dari roh. Itu aja. Dan di dalam firman Tuhan Galatia 5, 19-21, ya, motivasinya dorongannya daging, tapi aktivitasnya, ya, perbuatannya, ini dikatakan disebut percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sihir semua, saudara, pesta pora, dan sebagainya. Artinya ada lagi yang lain. Nah, kita nggak fokus pada apa perbuatannya, tetapi saudari, tapi motivasinya, dorongannya. Orang yang melakukan sihir, menyembah berhala, apapun yang lain yang disebut di sini dibuat daging, tujuannya nggak lain dan tidak bukan adalah mereka mau memuaskan apa yang mereka mau, keinginan mereka, kebutuhan mereka saja. Jadi ini sangat selfish.
Perbuatan daging selfish, mereka hanya mau melayani apa yang aku mau, saya mau. Semua tentang diri dia. Dan ini adalah sifat anak-anak, bukan? Anak-anak, anak kecil, yang dia pikirkan juga apa yang dia mau aja. Kalau dia nggak diberikan apa yang dia mau, dia merajuk, dia menangis, dia ngambek, saudara. Dan ini adalah sifat karakter daripada anak-anak kecil. Oke? Tetapi tadi firman Tuhan dalam Roma 8:5, selain daging, ada lagi dorongan roh. 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tapi kepada tiap-tiap orang-orang percaya, saudara, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pernyataan roh di sini maksudnya adalah yaitu keinginan roh, apa yang roh mau lakukan. Jadi ya, motivasi roh juga Anda boleh bilang gitu, tapi dorongan roh, keinginan roh. Nah, ternyata keinginan roh adalah kepentingan bersama. Jadi Anda ngelihat di sini bagaimana Alkitab, firman Tuhan mau kita berubah dari anak-anak menjadi dewasa lewat apa? Pola pikir kita, apa yang kita pandang, yang mendrive kita, yang mendorong kita, haruslah kepentingan bersama. Semakin kita terbiasa memikirkan kepentingan bersama, mempedulikan orang lain, semakin kita mudah menguasai emosi. Orang-orang yang selfish, mudah cepat marah, cepat terganggu, saudari. Karena kepentingan kita pada akhirnya akan juga bergesekan dengan kepentingan orang lain. Dan kalau kita hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, nggak selalu kita dapatkan. Lebih banyak juga yang akhirnya penuh dengan konfrontasi. Tapi kalau kita mementingkan kepentingan bersama, bisa membuat kebahagiaan buat kita. Disitulah kita memiliki kuasa, power untuk mengendalikan emosi. Di dalam Efesus 3 ayat 17 kemudian dikatakan, saudara-saudari, setelah kita jadi tumbuh dewasa, ini tujuannya apa? Dikatakan Efesus 3 ayat 17 bahasa Indonesia sehari-hari, semoga kalian percaya kepada Kristus. Kristus tinggal dalam hatimu. Anda sudah percaya dan Kristus tinggal dalam hati kita. Dan lalu dilanjutkan, ketika Anda percaya Yesus, Anda terima Yesus, Anda lahir baru, bayi rohani. Tetapi hidupmu, Anda harus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Allah itu kasih. Saudara-saudari, harus didasarkan di akarnya dan dikuasai oleh kasih. Jadi bukan oleh dorongan-dorongan egoisme. Dan untuk Anda bisa berakar dan dikuasai oleh kasih, Anda dan saya perlu mengenal kasih Allah itu. Kenapa perlu mengenal? Karena belum pernah ada kasih seperti ini. Kalau kita dalam keterbatasan bahasa, kasih itu hanya saat kita mengerti satu macam aja kasih. Tetapi dalam bahasa aslinya bukan ada satu. Ada eros, ada filio, ada agape, saudara-saudari, ada storge. Jadi bukan satu dan maknanya beda. Dan Tuhan mau ini adalah kasih Allah adalah agape. Karena kita belum pernah mengalami ini, maka firman Tuhan, roh Tuhan, firman Tuhan lah yang kasih unjuk. Ini kasihnya kayak seperti ini. Contohnya, saudara, Tuhan menunjukkan kasih ini, dan dia tidak bisa mendefinisikan kasih, tapi dia kasih unjuk. Ya, kalau Anda bilang, Pak, ada kok 1 Korintus 13 definisi kasih. Enggak, manifestasi kasih itu. Iya. Tapi ini dia Tuhan kasih unjuk juga. Bagaimana kasih itu? Lewat Roma 8:31-32 bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih lebih bisa kayak meresapi misalnya, saudara. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Asalkan dia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Saudara, ini dia. Karena demikian kasih. Saya mau lihat gini. Anak sendiri yang tidak disayangkannya, melainkan diserahkan, diberikan buat kepentingan kita. Saudara, bagi sebagai orang tua, saya ngerti bahwa yang paling berharga dalam hidup saya adalah anak-anak saya. Anak-anak saya. Bukan yang lain. Kita rela berkorban buat anak-anak kita. Benar? Orang tuanya yang benar akan begitu. Kita rela bayar apapun juga demi kesejahteraan kebahagiaan anak kita. Jadi anak-anak kita itu yang paling mahal, paling berarti. Nah sekarang kalau Tuhan bilang, anaknya saja Yesus Kristus yang paling mahal, yang paling berarti, dia berikan, maka yang lain juga pasti dia kasih. Ya, masakan dia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Dia pasti. Misalkan begini, kalau Anda minta 100 M aja sudah diberikan, masa sih 10.000 aja nggak diberikan? Gitu kira-kira. Karena Yesus Kristus anak Allah itu paling berharga, paling berarti. Itu sudah diberikan, makanya yang lain
mau Anda mau meminta kebahagiaan, keberhasilan, kesembuhan, pemulihan, itu harganya di bawah Yesus, saudara. Kalau yang paling tinggi, paling mahal sudah diberikan, maka yang ini sudah pasti diberikan juga. Ya, saudara. Jadi semakin kita mengenal kasih Allah, semakin kita akan tenang dan gak dipermainkan emosi kita. Kita tahu ada masalah, tenang aja. Tuhan sudah memberikan yang termahal buat saya, masa ini aja nggak dibereskan. Tenang aja, Tuhan begitu mengasihi saya, masa saya nggak diperhatikan sih? Nggak mungkin gitu ya. Kemudian lanjut aja, saudara. Dari Tuhan juga kasih unsur kalau kita bertumbuh itu juga tadi seperti pohon, ya ranting, pohon dengan akarnya. Dalam Kolose 2 ayat 7a dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam kasih. Setelah Anda berakar di dalam kasih, karena Anda tahu Anda sangat dikasihi, lalu Anda dibangun di atas Dia. Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa dibangun di atas Dia adalah suatu proses, nggak langsung mula-mula di akar, dan ketika Anda bertumbuh baru dibangun di atasnya. Dan pertanyaannya, di atas apa? Oke. Nah, banyak orang tidak melihat bahwa ketika dikatakan kita dibangun di atas Dia adalah di atas karya Yesus. Karena saudara-saudari, kita tahu bahwa akarnya, dasar segala Tuhan melakukan sesuatu adalah kasih. Sebab itulah kita harus berakar di situ. Tapi kemudian hidup kita dibangun oleh bukti kasih, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, banyak orang nggak sadar bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk menyembuhkan Anda, membuat mujizat buat Anda, enggak. Nabi-nabi bisa lakukan itu. Sebelumnya Elisa, Elia, semua bangkitkan orang mati, kesembuhan, kasih kelimpahan. Nabi-nabi bisa, tetapi ketika Yesus mati buat kita di kayu salib, kita dibenarkan, lalu kita satu di dalam Dia. Ini yang gak bisa dilakukan oleh siapapun juga, hanya Yesus. Sebab itu ketika kita dibangun di atas Dia, artinya dibangun di atas karya salib Yesus. Dari kelahiran, kematian, bangkitan, dan kenaikan. Semua disaksikan, saudara. Ada apa? Saksi artinya apa? Semua itu benar. Ya, jadi tetapi banyak orang nggak sadar bahwa ketika kita terima Yesus, bukan hanya kita selamat masuk surga, tetapi kita satu di dalam Dia. Sebelumnya nggak pernah bisa, tapi sekarang kita satu di dalam Dia. Artinya sekarang kita adalah siapa kita di dalam Dia. Ini yang jarang orang percaya, melihat ini dan hidupi ini. Akhirnya bikin kita jadi emosi tertekan. Akhirnya emosi kita bergelora. Semakin kita melihat kita itu satu dengan Kristus, artinya semakin kita melihat, mengidentifikasikan diri kita siapa kita dalam Kristus, kita akan semakin tenang karena kita nggak perlu pengakuan manusia. Karena di dalam Kristus saya aman, saya tenang, saya sudah diampuni, di dalam Kristus saya sudah diberkati, di dalam Kristus saya sudah, apalagi saudara, saya sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, semua itu Dia. Dan banyak orang percaya nggak sadar dan tidak memahami, sehingga akhirnya dia melihat dirinya dan mencari pengakuan dari manusia yang akhirnya mau memuaskan manusia, akhirnya emosinya terus dipermainkan. Saudara, ini enggak. Dalam surat Efesus, saudara, Anda akan bisa melihat surat Efesus menulis paling banyak tentang memperlihatkan siapa kita di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Dia. Kalau Anda baca dalam Efesus, Anda akan melihat begitu banyak. Di dalam Kristus, Anda menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia, saudara, bukan karena Anda baik, Anda berbuat baik, Anda setia, tetapi karena karya Yesus membuat Anda di dalam Kristus. Anda diampuni di dalam Kristus. Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Anda memiliki tempat di surga. Anda adalah bait Roh Kudus yang dibangun. Anda adalah di dalam Kristus. Anda akan menerima janji-janji Tuhan. Saudara-saudari, semakin kita mengenal siapa diri kita dalam Kristus, maka apapun kata orang, itu bukan yang utama. Semakin kita mengenal siapa kita dalam Kristus, kita semakin bisa menikmati anugerah Tuhan. Nggak dipengaruhi oleh remah-remah yang receh, yaitu pengakuan manusia, apa kata orang, apa kata manusia, apa kata medsos. Saudara, apa kata Allah yang mengatakan Anda berharga, Anda mulia, Anda dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Ini Dia. Amin ya, saudara? Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Amin. Nah,
dalam firman Tuhan Roma 5 ayat 22-23, kita ngelihat adalah buah roh. Ada 9 kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalutan, dan terakhir penguasaan diri. Saudara, ketika Tuhan katakan buah roh, dia mau Anda memiliki gambaran bahwa Anda itu dicangkokkan, ranting itu dicangkokkan dalam satu pohon kehidupan, yaitu Yesus. Nggak ada pohon yang lain. Kalau orang bilang, ya pohon mangga akan berbuah mangga. Saudara, ini pohon kehidupan Yesus, buahnya adalah kasih, sukacita. Semua ini ada. Bukan butuh pohon-pohon, banyak pohon. Enggak, satu pohon aja pohon kehidupan, itu Yesus. Jadi artinya apa yang mau sampai saya katakan di sini adalah begini. Anda bukan hanya bisa berbuah satu, tetapi semua. Karena pohon ini, pohon kehidupan yaitu Yesus Kristus ini mengalirkan aliran kuasa untuk Anda berbuah, dan buahnya itu komplit semua. Jadi memang terakhir penguasaan diri. Jadi ada begini, Anda nggak bisa melakukan sesuatu lalu meninggalkan yang lain. Karena ini satu kesatuan. Oke ya? Nah itu dia. Dan saya mau katakan, kalau Anda dicangkokkan, kita dan carang, lalu dicangkokkan kepada pohon kehidupan, maka, saudari, bukan Anda yang menghasilkan buah. Buah adalah hasil Anda dicangkokkan, Anda bersekutu sama Tuhan. Dan buah adalah hasil dari apa yang dialirkan. Buah bisa berbuah, Anda bisa berbuah kasih karena akar ini mengalirkan ya aliran kasih. Anda bisa berbuah sukacita karena akar ini mengalirkan aliran sukacita. Jadi, saudari, dan saya mau katakan begini. Banyak orang berpikir bahwa buah roh itu adalah harus dihasilkan oleh kekuatan kita. Enggak. Buah roh itu sudah dialirkan kepada Anda. Benih, kalau saya katakan benih lah ya, esensinya supaya Anda bisa berbuah roh sudah dialirkan. Kira-kira. Tapi Anda butuh kembangkan. Anda harus aktifkan buah roh itu. Ya, dan itu bukan hanya satu doang, tapi semua. Misalkan begini, kalau Anda mau bertumbuh jadi nggak selfish, Anda harus punya kasih. Dan Anda mulai mengubah pola pikir Anda. Anda mulai melihat bahwa, kalau saya mementingkan orang lain, saya memikirkan orang lain, itu saya jadi ada sukacita. Bukan saya sukacita kalau keinginan saya semua terpenuhi, tapi kita ribut dengan orang. Bisa ada damai sejahtera ketika Anda mulai mengenal kasih Allah. Nah ini dia, saudara. Ketika kita melakukan ataupun menyadari, menghidupkan buah aliran kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kebaikan, ini pada akhirnya penguasaan diri itu mengalir. Itu yang namanya mengaktifkan. Jadi Anda bukan hanya belajar bagaimana mengaktifkan penguasaan diri. Anda menghidupkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dengan pola pikir kepentingan bersama. Dengan pola pikir saya dikasih Allah, sangat dikasih Allah. Saya adalah anak yang sangat dikasih Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, terkasih, bahkan diperhatikan, didengarkan. Amin, saudara. Dan kemudian saya belum melihat diri saya satu dalam Kristus. Maka ini mengaktifkan, saudara. Kemudian untuk mengenal kasih Allah juga Anda perlu bergaul erat dengan Allah. Ini aplikasinya kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita mulai memperlakukan orang dengan benar, berdasarkan kebenaran firman yang membangkitkan ataupun mengaktifkan buah roh. Kita mulai bergaul dengan Allah lebih erat, kita kenal kasihnya. Kalau Anda kenal kasihnya, maka nggak mungkin kita nggak mau bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian realitasnya mulai belajar memperkatakan siapa Anda, identitas kita di dalam Kristus setiap hari. Mungkin 1, 2, atau bahkan lebih. Saya adalah orang yang dikasih Tuhan, saya adalah lebih dari pemenang, saya adalah kekasih Kristus, saya adalah orang yang dikasihi, berharga, dan mulia di mata Tuhan. Mulai itu, saudara. Jangan perkatakan siapa saya menurut manusia. Manusia akan berubah-ubah menuntut medsos juga, saudara. Itu akan mempermainkan emosi kita merasa kita nggak berharga, nggak berarti, akhirnya emosi kita down. Oke? Tujuan dari semua ini adalah supaya kita bisa lakukan. Sekarang saya ada ekstra, yaitu yang kedua, yaitu mengendalikan emosi lewat kedewasaan jiwa ataupun mental. Saya nggak akan tampilkan dalam proses firman Tuhan, tetapi berdasarkan karena jiwa ini bisa diukur, saudara, bisa dirasakan. Kalau roh nggak bisa, ya, tapi jiwa itu bisa. Jadi ini, saudara, mengembangkan karakter-karakter yang positif akan membantu kita mengendalikan emosi.
sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga keberhasilan. Nah, menurut penelitian, research nih, penelitian, bukan hanya kata orang, nggak penelitian, bahwa karakter atau kebiasaan bersyukur ini sangat penting. Dikatakan rasa syukur akan mempengaruhi perilaku dan sangat membantu dalam pengendalian diri. Saudara, mereka mengadakan tes, saudara, yaitu ada seorang PhD, Walter Mischel, itu saudara, dia terkenal, dia melakukan tes marshmallow, ini tes yang valid, artinya tes ini bukan main-main, bukannya yang biasa-biasa, tapi tes yang valid, yang diakuin, ya, sampelnya, caranya. Dia meminta orang untuk mengingat kembali saat mereka ada 3. Mereka disuruh ingat, kamu ingat ya, waktu saat-saat kamu bersyukur. Satu yang lain lagi, bukannya sama, ya, orang yang lain lagi, kamu ingat waktu masa bahagia. Yang satu lagi, nggak usah ingat apa-apa. Lalu kemudian dikasih pilihan, sudah itu. Ya, sama pilihannya pada orang yang disuruh ingat bersyukur, suruh ingat bahagia, dan nggak pilih apa, sama pilihannya. Apakah kamu lebih suka memiliki X rupiah? Contohnya supaya ada bayangan, apakah Anda lebih mau memiliki 100 juta sekarang atau 1 M gitu ya, atau 10 M lah dalam 5 tahun? Di mana Y itu yaitu 10 M kan selalu lebih besar dari X 100 juta. Dan T-nya itu bervariasi. Ada yang dibilang 5 tahun, ada 3 tahun, 1 tahun. Dan ternyata hasilnya, saudara-saudari, orang-orang yang disuruh ingat bersyukur, itu keputusan mereka selalu mau mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Artinya mereka bisa lebih menaikkan kontrol diri mereka daripada dorongan emosi untuk cepat punya, habiskan buat ini dan itu, buat senang-senang. Itu dia, saudara. Orang-orang yang bersyukur itu akan lebih mudah mengendalikan diri. Bahkan ada peneliti lain lagi, namanya Alice Eisen. Dia meneliti dokter-dokter. Ternyata dokter-dokter yang didorong untuk merasa bersyukur, jadi mulai diperlihatkan, dikasih unjuk dengan bersyukur, mereka, dokter-dokter ini akan lebih bersedia meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membaca berkas pasien dengan baik, sehingga akhirnya memberikan diagnosis yang lebih tepat, saudara. Anda melihat ini? Ya. Lalu kemudian karakter yang lain, kebiasaan yang lain adalah belas kasih ataupun murah hati. Ini pun mereka bikin eksperimen, saudara. Ya. Dalam eksperimen ada satu kumpulan orang dibikin permainan ekonomi di mana diberi kesempatan ya orang-orang ini untuk menghukum orang yang curang, dan mereka melakukannya dengan agresif karena tujuannya balas dendam. Namun itu ya, ada beberapa orang kemudian ditimbulkan dahulu rasa ibanya, rasa belas kasihnya, tapi bukan kepada penipu yang mau dihukum, tetapi kepada peserta lain. Mungkin dibilangin, peserta itu baru kehilangan orang tuanya, peserta itu baru kehilangan pekerjaannya. Dan ternyata ketika ditimbulkan belas kasihan, maka ketika mereka disuruh menghukum penipu yang berlaku curang, mereka tidak melakukan dengan agresif, saudara. Amin. Mereka justru bisa mengendalikan keagresifannya itu. Jadi Anda melihat, belas kasih dan murah hati itu akan membantu Anda dan saya untuk mengendalikan emosi. Dan buat saya, belas kasih atau murah hati adalah bukannya kita semua, adalah mencoba mencari kesamaan dengan orang lain dibandingkan daripada menekankan perbedaan. Contoh ketika Anda melihat orang minta-minta gitu, saudara ya, orang yang mungkin di pinggir jalan pengemis. Kalau Anda mulai mencari kesamaan, bagaimana? Contohnya begini, bagaimana ya kalau saya kayak mereka, gak punya rumah, makan susah. Ketika Anda mencari kesamaan dengan cara menempatkan diri Anda, maka ini otomatis akan menggerakkan Anda bisa jadi murah hati. Inilah ya, jadi murah hati itu Anda bukan langsung menghakimi. Kalau orang yang menghakimi, coba Anda pikir, itu orang malas aja. Anda nggak akan bisa murah hati. Oke? Dan terakhir adalah yang mungkin kita agak kaget adalah kebanggaan atau pride. Tapi bukan keangkuhan. Kebanggaan adalah, saya katakan, adalah respon alami atas siapa kita dan segala sesuatu yang terhubung dengan kita, baik itu keluarga, pekerjaan, diri, status. Ya. Tetapi
keluarga, pekerjaan, status, diri, itu telah Anda berikan yang terbaik. Banyak orang sering melupakan bagian ini. Ya, sering orang tidak, saya nggak perlu bangga, jadi rendah diri. Saudara, Tuhan suruh kita rendah hati, tidak sombong. Tetapi kita harus mulai belajar bangga, menghargai apa yang telah kita usahakan. Karena orang yang memiliki kebanggaan ini otentik, yang bukan dicari-cari, bukan mencari kepuasan dari orang lain, ini lebih bisa mengontrol diri daripada mereka yang mencari pengakuan, kebanggaan dari manusia ataupun apa yang dikatakan media sosial, saudari. Banyak orang mulai mencari kebanggaan, keberartian diri dia dari apa kata orang, dan itu akan melelahkan emosi kita. Dari apa kata media sosial, itu akan melelahkan, saudara. Saudara, ketika Anda telah memberikan yang terbaik, baik dalam pekerjaan, dalam diri Anda, ya, keluarga Anda sudah memberikan yang terbaik, Anda harus bangga. Jangan banding-bandingkan. Kalau banding-bandingkan artinya kita sedang tunduk pada tuntutan orang lain. Anak dia begitu, maka anak saya juga harus begitu. Enggak. Ketika anak Anda sudah memberikan yang terbaik, Anda juga berikan yang terbaik, Anda harus bangga. Apapun ya hasilnya ataupun pekerjaannya, status mereka, apapun juga. Demikian juga Anda dan saya, status Anda pun juga. Mau single parent, mau single, mau married, apapun juga, ya, Anda harus bangga. Pekerjaan Anda juga. Kita nggak perlu sama. Kita nggak perlu berasa berarti karena pekerjaan saya, ya, lebih hebat dari orang lain atau sesuai dengan tuntutan media ataupun sosial. Nggak perlu, itu akan membuat kita stres. Kita bangga karena kita melakukan di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kebanggaan kita, orang-orang dunia tahu, kita harus bangga dengan apa yang ada pada kita setelah kita berikan yang terbaik. Kita punya kekuatan yang lebih dari Tuhan. Saudara, satu, dia bangga kepada Anda, dan dia kasih dorong, dan dia kasih motivasi kasih, sehingga kita melakukan dengan kasih, kita melakukan, saudara, bukan untuk memuaskan orang lain. Bahkan Paulus di dalam firman dikatakan, kalau aku masih mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Allah. Saudara, kita semua yang sudah dibeli oleh Tuhan, maka kita sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Sebab itu, kita tak perlu cari perkenanan manusia, tapi perkenanan Allah. Dan Allah bangga sama Anda ketika Anda menghargai, ya, dan juga telah memberikan yang terbaik. Amin. Nah, jadi orang yang memiliki kebanggaan inilah yang memiliki kontrol emosi yang lebih baik daripada yang lain, saudara. Dan akhirnya kita akan kasih firman terakhir dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini tentang kasih. Anda baca sendiri. Tapi kalau Anda ngelihat kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak bersulit karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Saudara, Anda ngelihat ini bicara tentang ini semua. Murah hati, dia bisa bersyukur, ya, dia bisa bersyukur. Saudara, nggak mencari keuntungan. Ini dia semua. Dan bahkan tadi dalam hal rohani, bertumbuh dari dewasa segala semua. Saudara, inti dari segala sesuatunya ini adalah artinya gimana? Artinya mau juga rohani maupun jiwa, Anda butuh mengenal kasih dan menghidupkan kasih. Kasih itu sudah ada, karena kasih itu Allah, dan Allah sudah ada di dalam Anda dan saya. Hidupkanlah itu. Dalam Alkitab ini bukan tentang knowledge, pengetahuan, tetapi mengajak kita hidup bersama Tuhan, saudari. Bersama orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau hidup bersama Tuhan. Yuk, ini panggilan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.